Nah loh, kasus Ponpes Al Zaitun Indramayu memasuki babak baru. Panji Gumilang bakal dijerat pasal berlapis. Sekarang kita masuk ke tindak pidana yang lain, dan saya kira saat ini kita sedang bekerja sama dengan PPATK untuk menentukan tindak pidana asalnya. Nanti secara detail teknisnya akan dijelaskan oleh teman-teman di Barreskrim. Namun yang jelas seluruh masukan, kemudian informasi yang masuk ke kita, baik dari saksi-saksi yang saat ini sudah kita periksa, dari LHA PPATK yang ada, dan juga temuan-temuan yang lain, tentunya itu akan didalami oleh penyidik, sehingga kemudian kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan yang benar. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, tentunya yang utama adalah mencari predikat crime-nya, pidana asalnya. Dalam pidana asalnya ini tadi yang ditemukan ada 3 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yayasan, kemudian tindak pidana penggelapan, kemudian tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah predikat crime-nya. Dalam konteks tindak pidana yayasan, ada unsur pelanggaran pengelolaan kekayaan yayasan, ya, yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana yayasan. Tidak adanya transparansi, tidak adanya akuntabilitas, ada pembagian yang tidak sesuai dengan prosedur, terus kemudian pemberian kuasa kepada penggagas, ya, pesantren. Yang TPPU kemarin diperiksa lagi, tentu harus hati-hati seperti halnya kasus yang pertama, masalah penodaan agama gitu, itu kan harus hati-hati, dan itu sudah selesai satu, sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan. Sekarang masalah tindak pidana lainnya, apakah itu TPPU, apakah itu korupsi, atau tindak pidana lain yang memang sudah dipetakan oleh aparat penegak hukum, oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasar laporan-laporan dan informasi-informasi. Sebetulnya kita sudah lama mempunyai keinginan seperti itu, akan tetapi tidak semua orang itu atau anggota-anggota NI yang lain juga mempunyai keberanian untuk itu. Karena ini ada jaminan dari BNPT bahwasanya kalau ini kita laksanakan, BNPT juga menjamin keamanan kita. Seandainya ada intimidasi dari mana, itu BNPT kan dia menjamin bahwasanya itu tidak akan ada intimidasi. Yang penting itu dilakukan dengan kemauan hati. NI itu, ya, meskipun saat ini belum masuk di dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sebagai prasyarat, ya, dapatnya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Akan tetapi sudah diajukan, ya, sudah diajukan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, sehingga nantinya NI ini masuk menjadi dalam daftar list DTTOT. Nah, ini harapan kita untuk seluruh, ya, pengikut NII untuk segera ikrar NKRI, ya, taubat nasuha, ya, kemudian melepaskan baiat dari Amir dan kelompok sebelumnya, dan bersama-sama seluruh warga bangsa Indonesia. Sebetulnya nggak ada masalah, ya, mereka yang sudah keluar, yang datang ke LPPI, mungkin ke MUI, ke FUI di Bandung, itu mereka ketika mereka keluar, setelah itu paling hanya 1 ditelepon, 2, selebihnya nggak ada ancaman dan sebagainya. Kalau hanya keluar aja, gitu? Keluar aja. Kalau cuma hanya sekedar ditelepon, dihubungi, setelah itu ya sudah selesai. Apalagi kalau mereka dengar, oh ini sudah bergabung dengan teman-teman di SIKAT, LPPI, MUI, bertemu dengan orang-orang seperti Al Haidar, Pak Umar Abduh, Pak Amin, atau datang ke MUI, itu justru yang ketakutan adalah kelompok NI KW 9 sendiri. Karena dianggap mereka berbahaya, dianggap mereka bisa membocorkan
rahasia atau markas daripada kelompok-kelompok mereka gitu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri usai gelar perkara eksternal dan ditemukan bukti permulaan yang cukup hingga menaikkan status dugaan TPPU dari penyelidikan ke penyidikan. Tidak hanya TPPU, dalam gelar perkara tersebut penyidik juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS oleh Panji Gumilang. Dihimpun dari berbagai sumber informasi di Tipidektisus. Mabes Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan membenarkan telah disepakati bersama perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Hasil gelar perkara disepakati bersama bahwa setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, ujar Wisnu. Diterangkannya, pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal diputuskan dan tindak pidana penggelapan, serta yang kedua diputuskan oleh dalam gelar perkara tindak pidana korupsi BOS yang menjadi berkas kedua.